Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ida Sulistiani, SPD, MPD, dan Bapak Ibu Guru yang hadir. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari KUS Rajin Usaha ingin mempresentasikan hasil karya kami membuat kue bolu keju lumer. Dual track, tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Apian. Saya Cindy Aulia. Saya Salsabila. Saya Sherin Maharani. Dan saya Resya Natasha. Latar belakang. Kue bolu keju lumer merupakan inovasi dari kue bolu tradisional yang disukai banyak orang karena teksturnya yang lembut dan rasa kejunya yang gurih. Perpaduan antara bolu yang empuk dengan lelehan keju di bagian dalam membuat kue ini memiliki cita rasa khas dan menarik minat berbagai kalangan. Selain lezat, kue bolu keju lumer juga memiliki nilai jual tinggi dan berpotensi dikembangkan sebagai produk usaha rumahan yang kreatif dan menguntungkan. Pendahuluan, mengapa membuat bolu keju lumer? Bolu keju lumer bukan sekedar kue biasa. Ini adalah perpaduan sempurna antara tekstur bolu yang lembut, rasa keju yang gurih, dan sensasi lumer yang memanjakan lidah. Cocok untuk berbagai acara, mulai dari teman minum teh, sore, hingga hidangan penutup istimewa. Dalam prestasi ini, kita akan mengungkapkan rahasia di balik pembuatan bolu keju lumer yang sempurna, dari pemilihan bahan hingga tips anti gagal. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama tepung terigu, 2 susu kental manis, 3 vanili, 4 gula pasir, 5 minyak, 6 keju oles, 7 telur, 8 santan kara, 9 baking powder, 10 coklat batang, 11 margarin, 12 garam. Alat-alat yang kita butuhkan, yang pertama pengkukusan, 2 kompor dan gas, 3 mixer, 4 sendok, 5 piring, 6 penyaring, 7 wajan, 8 pisau, 9 loyang dan cetakan kue, 10 spatula, 11 sarung tangan, 12 mangkok. Cara pembuatannya, yang pertama masukkan gula pasir sebanyak 120 gram, yang kedua masukkan 4 butir telur, yang ketiga masukkan sedikit SP, yang keempat masukkan 2 vanili, yang kelima tambahkan sedikit garam, yang keenam lalu mixer hingga mengembang, yang ketujuh setelah mengembang masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram, yang kedelapan lalu campurkan dengan coklat yang sudah dilelehkan, yang kesembilan lalu minyak sebanyak 100 gram dan campurkan dengan santan sebanyak 60 gram. Tambahkan adonan sedikit dan aduk hingga merata. Yang ke-10 setelah itu oleskan margarin ke cetakan agar tidak lengket. Yang ke-11 isi adonan ke cetakan lalu kukus selama 15 menit. Yang ke-12 membuat isian bolunya memakai keju oles dan susu saset. Yang ke-13 setelah dikukus selama 15 menit isi dengan keju yang sudah dibuat dan lapisin dengan adonan lagi dan kukus lagi selama 15 menit. Kesimpulan kunci utamanya adalah mengocok telur gula dan emulsifier hingga mengembang sempurna menghasilkan tekstur bolu yang lembut. Adonan bolu dicampurkan dengan bahan tepung dan bahan cair secara bertahap dengan pengadukan perlahan agar tidak bantat. Teknik pengukusan dilakukan dengan api sedang dan kukusan yang sudah panas, serta tutup kukusan dilapisi kain agar uap tidak menetes. Isian keju lumer yang creamy dimasukkan di tengah adonan sebelum dikukus kembali sehingga menghasilkan sensasi keju meleleh. Selanjutnya kami akan menunjukkan proses pembuatan kue bolu keju lumer. Salam budaya, salam kebajikan.
Dan ini menunjukkan kami menunjukkan Sementara kemudian SP gula pasir, obat batang, minyak, gluten, gula manis, vegetable oils, bahan makanan dan lain.
Dan ini adalah tester dari guru. Dan ada tester juga dari siswa. Dan itu adalah video proses pembuatan kue bolu kejuruan. Sekian dari kelompok kami. Dimohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tata boga ini adalah di semua kus saya perhatikan adalah yang paling omsetnya kalau saya hitung-hitung ya dari mulai awal sampai kemarin kita stop karena revitalisasi itu omsetnya luar biasa karena setiap hari, tiap minggu ya mereka ini. Sekarang pertanyaan saya dari kus kalian, dari sudah berapa kira-kira keuntungan yang kalian peroleh dari kus rajin usaha ini gitu ya. Berapa modal yang sudah kalian keluarkan dan selama 8 bulan ya Pak ya? Sekitar 8 bulan potong revit ini 2 bulan 6 bulan lah. Gitu ya kira-kira. Sudah berapa omset kalian? Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya ingin dan selalu saya sarankan Bu Epi juga dan seluruh anak-anak, setiap kus itu harus ada pencatatan transaksi. Bulan ini modal yang kalian gunakan itu berapa? Rinci, beli garam, beli minyak, beli gas itu ya. Dirinci. Kemudian di hari itu dapat penghasilan berapa? Anggaplah modal pada hari itu adalah 100.000. Ketika jualan apapun, entah itu makanan berat atau makanan camilan kayak gini, dapatnya berapa? Ya, itu harus dihitung. Karena kalau kita nggak gitu, usaha kita cash flow-nya nggak jalan, nggak tahu rugi nggak untung kah? Gitu. Kemudian setelah punya untung, jangan langsung dibagi-bagi, simpan untuk uang kas. Uang kasnya terserah mau jadi satu besar di tata boga atau mau di kus kalian sendiri. Duitnya buat sekolah, bukan buat kalian, buat modal kus. Karena di tahun depan kemungkinan tidak ada lagi bantuan dari pemerintah. Ya, modalnya harus dari kalian sendiri gitu loh ya. Kalau sekarang kan masih ada bantuan gitu ya, mau beli ini ada gitu. Itu syukur-syukur kalian nanti dari tabungan berapa kus beberapa keterampilan itu bisa buka toko di depan sekolah itu cita-citanya. Sekali lagi pertanyaan saya adalah sudah berapa keuntungan kalian selama usaha jualan di gazebo? Kemudian yang kedua tadi saran, yang ketiga pertanyaan saya adalah produk unggulan dari kalian apa? Orang ini punyanya si ini nih, punyanya rajin usaha. Makasih. Izin ingin menjawab pertanyaan dari Bu Ida. Mungkin keuntungan kami belum seberapa karena kelompok kus baru dibagi. Nah, yang pertama itu kita ada jual kopi. Mungkin modalnya itu sekitar berapa? Mungkin sekitar ada 200.000 dan itu kita jual berbagai macam kopi, ada matcha latte, kopi susu, kopi caramel dan espresso. Yang bisa dibilang juga americano. Nah, kita jual itu per cup
15.000. Kalau kemarin kita ada laku sekitar mungkin ada 20 gelas atau 15 gelas, mungkin segitu. Jadi modal yang kami keluarkan 200.000, yang kami hasil jual ada sekitaran 250, jadi keuntungan kami ada 50.000. Nah, yang kedua kami membuat ini kue bolu keju lumer. Mungkin pengeluarannya ada di 100.000. Terus kita jual itu, kemarin kita cetak itu per biji 3 biji 5.000. Nah, kemarin kita dapat berapa biji kemarin? Mungkin karena adonannya dikit jadi kita cuma dapatnya 20. Kita jualnya 5.003. Jadi cuma dapat berapa aja. Jadi tidak sampai 100.000, Bu. Jadi tidak balik modal. Ya bisa dibilang rugi. Kalian ini sebenarnya bikin kue itu enak-enak. Ya, dari yang saya makan itu cuma satu tadi yang mungkin kurang ini ya, kurang berhasil. Cuman enak gitu, rasanya enak. Tetapi kalian sayangnya itu belum mau memasarkan secara umum, ya. Sering kali sudah saya sampaikan dari semua tata boga, tata rias, tata multimedia. Ayo ekspansi, gak usah jauh-jauh. Tawarkan, kalau Indomaret susah, Indomaret itu dia harus ada BP POM dan lain-lain ya. Kan kalian bisa buat snack box, ya kan? Tawarkan ke kelurahan, foto menunya, ya, foto menunya kami punya ini, bawa testernya. Apalagi di RT mana, misalnya ada kerja bakti yasinan ke apa gitu kan? Itu supaya kalian, Bu, saya kan sekolah, sekolah sambil usaha tidak ada salah. Karena keterampilan kalian adalah tata boga, maka yang harus kalian tekuni adalah tata boga. Karena paling gampang sekarang ini orang-orang di usaha macam-macam itu yang paling banyak berkembang adalah sekarang kuliner. Ini salah satu. Betul kalian tadi minum pakai kopi, Bu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida. Kalau dari saya ingin menanyakan, Kus rajin usaha ya? Iya. Ya, Kus rajin usaha. Apakah produk unggulannya apa tadi? Bolu lumer ya? Iya. Apakah ada produk unggulan lain? Terus apakah packagingnya sudah ada? Apakah ciri khas dari Kus kalian itu ada di packaging tersebut? Kalau ada bisa dilihatkan misalnya stikernya kah atau stempelnya kah gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Untuk produk keunggulan kami mungkin cuman itu Pak, kue bolu keju lumer. Buat packaging apa? Itu belum ada, belum disiapkan, belum cepat disiapkan Pak. Jadinya belum sempat disiapkan. Iya. Oke. Mungkin nanti bakal disiapkan buat jual. Oke, jadi ini kan enak nih.